Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Bila Izzah, NIM 191300009. Saya akan menjelaskan tentang politik dan negara. Kita akan membahas politik terlebih dahulu. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang artinya negara atau kota. Dalam negara atau kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Karena itu, ada patutnya sebelum menjerumus ke sistem politik, kita terlebih dahulu membahas tentang hakikat sebuah negara. Pada waktu itu, Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon yang kemudian terus berkembang menjadi polites atau warga negara, politeia atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika atau pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikus atau kewarganegaraan. Miriam Budiardjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Dalam An Introduction to Politics tahun 1951, Soltau menyebutkan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara menurut Lasky dalam The State in Theory and Practice tahun 1947, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang-wewenang yang bersifat memaksa. Sosiolog Max Weber mengartikan negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Sementara McFler menyebut negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Untuk dapat mewujudkannya, pemerintah diberi kekuatan memaksa. Ahli ilmu politik Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2007 merangkum definisi-definisi negara menjadi negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Proses terbentuknya negara pada zaman modern. Yang pertama ada pendudukan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki, misalnya negara Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro. Peleburan. Hal ini terjadi ketika ada lebih dari satu negara atau wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau saling menjadi negara yang baru. Misalnya, terbentuknya negara Jerman tahun 1871. Pemecahan. Teori ini terjadi ketika ada suatu masalah dalam suatu negara dan berakhir timbulnya negara-negara baru. Contohnya adalah Uni Soviet yang pecah menjadi Kazakhstan, Rusia, Tajikistan, Ukraina, dan lain-lain. Pemisahan diri. Teori ini terjadi ketika ada suatu masalah dalam suatu negara dan berakhir dengan timbulnya negara-negara baru juga. Contohnya adalah Timor Leste. Pemberian.
Diberikannya kemerdekaan pada negara jajahan atau negara lain, contohnya negara Malaysia dan negara Singapura. Perjuangan. Teori ini terjadi ketika suatu negara mengalahkan penjajah atau menguasai negaranya, contohnya negara Indonesia, negara kita sendiri. Selanjutnya ada unsur pembentuk negara. Unsur pembentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur konstitutif, yaitu unsur yang mutlak harus ada pada saat negara berdiri, yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan yang kedua ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif yaitu unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara itu berdiri. Tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan negara tersebut. Penduduk. Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah warga negara. Warga negara merupakan orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara. Dan yang kedua, bukan warga negara. Bukan warga negara merupakan mereka yang menurut hukum tidak diakui sebagai warga negara dan status kewarganegaranya adalah WNA. Bukan penduduk. Mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara tetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Status kewarganegaraannya adalah warga negara asing atau WNA. Contoh bukan penduduk adalah turis yang sedang berlibur di suatu negara. Selanjutnya wilayah. Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Wilayah suatu negara dibedakan sebagai berikut. Ada wilayah lautan, wilayah daratan, wilayah udara, dan yang terakhir adalah wilayah ekstratorial. Wilayah lautan. Lautan atau perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Sehubungan dengan itu, terdapat dua konsepsi pokok tentang wilayah laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, res nullius menyatakan bahwa laut yang tidak ada pemiliknya dapat diambil dan dimiliki oleh tiap-tiap negara. Yang kedua, res communis menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh tiap-tiap negara. Wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, dan gunung. Penentuan batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antara negara atau traktat. Misalnya, traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli tahun 1897. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari tahun 1973. Wilayah udara merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan ini di ruang udara. Yang terakhir ada wilayah ekstratorial. Daerah ekstratorial adalah daerah yang wilayah kekuasaan hukum suatu negara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara lain. Berdasarkan hukum internasional, setiap negara terdapat daerah ekstratorial. Di daerah ekstratorial berlaku larangan bagi alat negara, seperti polisi untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaan. Pemerintahan.
adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan tugas. Pemerintahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pemerintahan dalam arti sempit, seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan saja, yaitu lembaga eksekutif, yang bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dan yang kedua, pemerintahan dalam arti luas, keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sifat negara, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Sifat negara, sifat monopoli. Sifat ini menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Sifat negara, sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga negara masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus menaatinya. Negara mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, melaksanakan penertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini, negara dapat dikatakan sebagai stabilisator. Dan yang kedua, suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut antara lain dengan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang ketiga, fungsi negara. Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu, harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan perlengkapannya. Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yaitu juga sangat penting dalam upaya pembelaan negara adalah fungsi keamanan atau ketertiban, yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keamanan tersebut di negara kita dibentuk lembaga yang dikenal dengan Polri. Dan yang terakhir untuk fungsi negara, menegakkan keadilan. Maknanya negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan hankam. Upaya yang dilakukan antara lain menegakkan hukum melalui badan-badan peradilan. Selanjutnya, tujuan negara.
Tujuan negara untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam menyusunkan dan pendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.